Kali ini saya akan membahas tentang diet. Mendengar kata yang satu ini pasti ada salah satu di antara kita, baik itu kita sendiri atau justru teman atau bisa jadi kerabat kita yang sedang melakukan program diet. Saya penasaran banget nih kalau kita sedang melakukan program diet, apa sih yang dikurangi? Asupan karbohidratnya atau justru kita menambahkan asupan proteinnya? Wonder People, ada yang sedang diet. Ternyata kunci utama diet yang baik adalah asupan gizi tetap seimbang. Pernah dengar diet rendah karbohidrat? Diet jenis ini menjadi salah satu pilihan diet yang populer selain diet mayo atau food combining. Diet rendah karbohidrat adalah pola makanan yang membatasi asupan karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh sesuai dengan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Pada umumnya, jumlah karbohidrat yang dikonsumsi sekitar 300 sampai 400 gram per hari. Tapi dalam program diet asupannya dikurangi menjadi setengahnya. Agar diet ini berhasil adalah memperbanyak kandungan protein tinggi seperti daging, telur, dan kacang-kacangan. Kandungan protein ternyata dapat membantu meningkatkan proses pembakaran lemak. Yuk kita dengar penjelasan dari ahli saja biar Wonder People di rumah semakin paham. Karbohidrat dan protein itu adalah dua kelompok zat yang mempunyai fungsi sangat berbeda. Jadi kalau karbohidrat itu sebagai sumber energi untuk aktivitas dan juga energi untuk otak. Tapi kalau protein ini adalah sebagai zat pembangun dan pembentuk berbagai macam hormonal. Nah, ketika seseorang ingin membatasi asupan energi ke dalam tubuhnya dalam rangka menurunkan berat badan misalnya, maka tentu saja yang harus dia turunkan adalah kelompok dari karbohidrat. Sementara kalau untuk protein sebaiknya bukan dikurangi, justru malah ditambahkan karena memang protein ini mempunyai efek memberikan rasa kenyang lebih lama. Kemudian dia juga merupakan struktur dasar pembangunan hormon termasuk hormon yang bisa mengendalikan rasa lapar tersebut. Dan selain itu dia juga bisa meningkatkan penggunaan energi untuk kegiatan basal tubuh sehingga energi yang terbakar lebih banyak. Itu tadi penjelasan dari ahli, mudah-mudahan teman-teman di rumah sudah paham ya. Tapi saya pengen bahas hal yang menarik lagi. Ada salah satu jenis diet yang sekarang katanya lagi populer. Namanya military diet. Ada nggak sih yang tahu military diet itu apa sih? Pada dasarnya military diet adalah jenis diet rendah karbohidrat yang dapat menurunkan berat badan dengan cepat dalam waktu 3 hari. Selama 3 hari berturut-turut, asupan kalori yang masuk akan diatur dengan pilihan menu sarapan, makan siang, dan makan malam. Beberapa orang yang mencoba dapat menurunkan 2-3 kg dalam 3 hari. Makanan yang bisa dikonsumsi seperti roti, buah seperti pisang dan apel, telur, sayur seperti brokoli dan wortel, teh, juga es krim. Military diet ini sejarahnya tidak diketahui secara pasti, tetapi dia menyerupai diet 3 hari. Jadi ada diet di mana dalam 1 minggu itu kita melakukan pembatasan makanan selama 3 hari. 4 hari berikutnya itu kita melakukan makan secara normal. Dan diet ini bisa diulang kembali pada minggu berikutnya. Jadi setiap minggu itu kita bisa lakukan 3 hari plus 4 hari normal. Nah, 3 hari yang pembatasan ini itu sudah ditentukan jenis-jenis makanan yang dikonsumsi. Jadi serba terbatas memang, seperti misalnya karbohidrat itu hanya bentuknya roti, kemudian protein itu bentuknya hanya telur, daging, dan ikan, kemudian sayur itu hanya beberapa jenis sayur, dan kemudian buah-buahan seperti pisang. Nah, secara keseluruhan sebenarnya komponen seluruh zat gizi terpenuhi, karena dia lebih banyak adalah membatasi beberapa lemak yang tidak dipakai dalam pengolahan makanan. Tentu saja akhirnya kandungan energi secara totalnya menjadi rendah. Dan ini yang kemudian membuat asupan energi menjadi lebih rendah, penggunaan energi di dalam tubuh meningkat, dan terjadilah penurunan berat badan. Ya, aman sekali karena memang pembatasan makanannya dengan tidak melanggar kecukupan zat gizi secara keseluruhan. Hanya membatasi jenis-jenis tertentu, tapi zat gizi yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral tetap terpenuhi. Tuh teman-teman, ternyata diet militer itu aman untuk dilakukan. Tapi sekarang pertanyaannya, menunya apa aja ya? Dan seberapa banyak porsinya? Coba kita simak yang satu ini. Di hari pertama sampai ketiga baik sarapan, makan siang, dan makan malam punya menu yang berbeda-beda ya Wonder People.
Hari pertama, menu untuk sarapan adalah 1 lembar roti gandum, 2 sendok selai kacang, setengah anggur atau jeruk, 1 cangkir kopi atau teh tawar. Menu makan siang ada 1 lembar roti gandum, setengah porsi tuna kaleng, 1 cangkir teh atau kopi. Menu makan malam, 3 ons daging, 123 gram kacang buncis, setengah pisang, 1 apel kecil, dan 1 cup es krim vanila. Hari kedua untuk sarapan ada 1 butir telur rebus, setengah potong roti gandum, setengah buah pisang. Menu makan siang ada 1 cangkir keju cottage, 1 buah telur rebus, dan 5 keping biskuit tawar. Menu makan malam ada 2 sosis, 90 gram brokoli rebus, 65 gram wortel rebus, setengah buah pisang, dan 1 cangkir es krim vanila. Terakhir hari ketiga, menu sarapan 5 keping biskuit tawar, 1 lembar keju cheddar, 1 buah apel. Lalu makan siang dengan 1 buah telur rebus, 1 potong roti gandum. Terakhir untuk makan malam, Wonder People bisa makan 1 kaleng tuna, setengah buah pisang, dan 1 cangkir es krim. Dalam waktu diet, Wonder People harus banyak minum air putih ya. Untuk yang tidak suka telur rebus, bisa menggantinya dengan scrambled egg. Dan jika Wonder People tidak suka selai kacang, bisa menggantinya dengan selai buah. Ingat ya, setelah 3 hari diet, kalian punya waktu jeda 4 hari sebelum memulai kembali diet 3 harinya. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Tapi nggak usah khawatir, kalian bisa mengupdate semua informasi di YouTube atau bisa nonton juga setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 2 siang. Masih bersama Rizka Ogi hanya di Net. Sampai jumpa. Salah satu dessert hits adalah ice cream popcorn. Tengok keseruan saya mencobanya yuk. Ngidam itu bukan sebutan buat orang hamil aja. Contohnya nih ya, kalau kamu lagi pengen ngopi, itu artinya kamu sedang butuh zat besi. Hampir semua orang sekarang mengenal brunch. Kebutuhan atau gaya hidup ya? Temukan jawabannya di Wonder Food besok ya.